Hukum pidana lingkungan yang Terdapat dua contoh kasus. Sistem penegakan hukum. Penegakan hukum administrasi di bidang sehat bersih. Kerusakan lingkungan semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang merusak alam. Keserakahan manusia memang membuat alam mengalami banyak kerugian dan kehilangan daya yang dimilikinya. Bencana alam terjadi karena semakin banyak manusia yang tidak peduli dengan lingkungan. Kondisi lingkungan alam saat ini semakin parah, tetapi apakah kita hanya akan berdiam diri? Kita harus turut aktif berperan dalam menjaga kelestarian alam. Pelajari alam, cintai alam, tetap dekat dengan alam, itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai penegakan hukum lingkungan. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama yakni permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan-permasalahan di lingkungan hidup dapat menyebabkan pada kesehatan, estetika, kerugian ekonomi, dan gangguan ekosistem alami. Yang pertama yaitu pada kesehatan. Dampak terhadap kesehatan manusia yakni terutama bersumber dari pencemaran lingkungan dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya zat di dalam lingkungan hidup. Dengan demikian, pencemaran lingkungan ini dapat memicu faktor terjadinya gangguan kesehatan terhadap kesehatan manusia. Faktor yang kedua yakni estetika. Dewasa ini orang mengharapkan untuk menikmati lingkungan yang baik, bersih, bahkan lingkungan yang bebas dari pencemaran lingkungan yang dapat merusak segi-segi estetika dari tempat tinggal mereka atau tempat mereka selalu berkegiatan dalam bermasyarakat. Yang ketiga, kerugian ekonomi. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi yang diderita oleh para penderita pencemaran lingkungan berupa biaya pembersihan, biaya pembersihan dan perbaikan rumah, biaya pengobatan atau dokter, bahkan hilang atau lenyapnya suatu mata pencaharian. Nah, sebagai contohnya saja pencemaran yang terjadi di lingkungan laut. Nah, yang dapat mengakibatkan seorang nelayan susah untuk mendapatkan ikan sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang dialami oleh nelayan tersebut. Yang keempat yakni terganggunya sistem alami. Kegiatan manusia dapat mengubah sistem alami yang ada di lingkungan masyarakat, seperti penambangan hutan atau penggundulan hutan yang dapat merubah iklim global, seperti musim panas yang sangat panjang atau terjadinya badai. Sistem penegakan hukum lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi mampu meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia. Perubahan ini berdampak penting bagi kehidupan lingkungan hidup yang harus dijaga demi untuk memberikan sumber daya pembangunan yang berkelanjutan. Industrialisasi mampu memberikan produk yang bermanfaat, namun mampu juga memberikan dampak yang ketika industri tersebut menimbulkan bahan limbah yang berbahaya serta beracun, dibuang ke dalam media lingkungan hidup, mengancam kesehatan, keberlangsungan hidup manusia, serta keberlangsungan makhluk lainnya. Pengelolaan ini dimulai dengan menetapkan kebijakan produk legislation dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Produk pelaksana hukum, sistem perundang-undangan di Indonesia ini berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, serta peraturan daerah. Hal penting yang harus digunakan untuk memberikan kepatuhan kepada masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup serta pelaku usaha untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan perizinan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup adalah penegakan hukum.
Materi selanjutnya, ruang lingkup penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pembuat peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, baik masyarakat maupun penyelenggara negara, yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya, merupakan perwujudan tercapainya suatu tujuan dari peraturan tersebut. Penegakan hukum yang berisi ketaatan timbulnya tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai dengan bunyi peraturan yang ada. Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya strategi pendekatan hukum yang tepat dalam kasus penyelesaian lingkungan, yakni dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Untuk pendukung peraturan ini diperlukan adanya aparatur pemerintah yang dapat memahami dan melaksanakan kebijakan hukum sebagai hukum fungsional. Ruang lingkup penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi 3 penegakan hukum. Penegakan hukum administrasi, pidana, dan perdata itu sudah dinormakan dalam 3 jenis undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang diberlakukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian dicabut menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Baik, selanjutnya ini penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis bila dibandingkan dengan penegakan hukum di bidang penegakan hukum pidana maupun perdata, yaitu 1. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan atau preventif. 2. Penegakan hukum bersifat pencegahan dan lebih efisien dari sudut pembayaran bila dibandingkan dengan pidana maupun perdata. Yang ketiga yakni penegakan hukum yang lebih memiliki kemampuan mengumpulkan partisipasi masyarakat, dimulai dari perizinan, pengawasan hingga pengajuan kembali. Baik, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau WPLH, dimaksudkan bahwa penegakan lingkungan di Indonesia terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Pentaatan atau komplain serta penindakan atau enforcement, dan serta memiliki 4 aspek, yaitu aspek hukum administrasi, perdata, pidana, serta hukum internasional. Selanjutnya, ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penegakan Lingkungan Hidup atau WPLH, dan dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dan memberikan ancaman sanksi pidana kepada mereka yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Dari aspek-aspek tersebut, maka penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup cenderung memberikan peluang untuk mempersoalkan keempat dan aspek-aspek tersebut. Selanjutnya, materi mengenai fungsi hukum lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak ada perangkat hukum yang memadai secara khusus tentang pengelolaan di hukum lingkungan. Bila tidak ada lingkungan akan mengalami kerusakan yang luar biasa apabila tidak ada hukum, apabila tidak ada upaya pencegahan dan pemberian hukuman kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran guna memberikan suatu efek jerah. Bila tidak ada hukum yang memadai secara khusus, maka orang-orang atau pihak-pihak tertentu akan melakukan kerusakan terhadap hutan lindung dengan sesuka hati dan juga tanpa memikirkan sebab atau akibat apa saja yang akan muncul di masa yang akan datang. Dalam perlindungan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk penindakan dan juga segala bentuk penindakan kejahatan maupun pelanggaran bagi pelaku, baik itu perseorangan maupun badan hukum, dengan upaya represif ataupun pencegahan dan juga penindakan ataupun represif. Dalam upaya penindakan ini atau represif ini telah lahirlah suatu instrumen-instrumen yang nantinya akan digunakan sesuai dengan keperluannya masing-masing dan juga dan dipertimbangkan sesuai dengan dampak apa saja yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang. Adapun ketiga instrumen tersebut, yang pertama yakni proses pidana ataupun tindakan pidana, yang kedua tindakan administratif, dan yang ketiga yakni tindakan perdata atau proses
Undang-Undang PLH di tahun 1982 dan KUHP. Pada Undang-Undang PLH 1997 ini menjadi dasar patokan bagi sistem hukum pidana bagi pengaturan sektoral yang memuat instrumen-instrumen hukum pidana seperti pertambangan, kelistrikan, perhutanan, perikanan, dan sumber daya laut. Dalam Undang-Undang PLH 1970 ini memuat sistem hukum pidana yang canggih dikarenakan mengkombinasikannya dengan hukum common law. Dalam hal tertentu, misalnya seperti strict liability, mempertanggungjawabkan tanpa memperhatikan aspek kesalahan. Demikian pula dalam sistem pemidanaan yang tidak semata-mata hanya mendasarkan kepada fungsi kausalitasnya saja, yakni juga memperhatikan sebab akibat apa saja yang timbul dari peristiwa tersebut. Namun tidak lupa pula dengan fungsi dengan delik formilnya, yakni melihat dari pasal-pasal apa saja yang dilanggar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindak pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tindak pidana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu delik formil, sedangkan yang kedua yaitu delik material. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu delik formil. Delik formil adalah suatu perbuatan yang melawan hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi. Jadi untuk pembuktiannya terjadinya dari delik formil. Tidak diperlukan dari pencemaran ataupun perusakan lingkungan, tetapi cukup membuktikan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi negara. Baik, selanjutnya yaitu delik material. Delik material adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ataupun perusakan lingkungan yang tidak memerlukan pembuktian aturan-aturan hukum administrasi negara seperti izin. Adapun beberapa yang ditegaskan dalam delik material terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pasal 105, yang kedua yaitu pasal 106, sedangkan yang ketiga yaitu pasal 108. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pasal 105 yang berbunyi setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat C dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 4 tahun dan paling banyak itu 12 tahun dan didenda paling banyak itu 4 miliar dan paling banyak itu 15 miliar. Selanjutnya yaitu pasal 106 yang berbunyi setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf D dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan didenda minimal 4 miliar dan paling banyak yaitu 12 miliar. Selanjutnya yaitu pasal 108 yang berbunyi setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf H dipidana dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 12 tahun dan didenda paling sedikit yaitu 3 tahun dan paling banyak adalah 13 tahun. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Terdapat 2 contoh kasus. Yang pertama yaitu kebakaran Gunung Bromo, sedangkan yang kedua yaitu pengelolaan sampah ilegal di Kota Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kebakaran di Gunung Bromo. Kebakaran di Gunung Bromo terjadi pada hari Rabu 6 September 2023 sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat karena kelalaian pengunjung saat menggunakan asap flare saat foto Freddy. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelaku diancam yang sangat berat karena sudah pembakaran lahan. Yang kedua yaitu pengelolaan sampah ilegal di Kota Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Pengelolaan sampah ilegal di Kota Tangerang dan Kabupaten Bekasi siap disidangkan. Kasus ini ditangani langsung oleh Badan Penyelidikan Hukum sejak Maret 2022. Kedua pelaku bertindak sebagai penimbun terjadinya pengelolaan sampah secara ilegal. Dan penanggung jawab dan pelaku akan dijerat hukuman yang sangat berat. Penindakan kasus ini bisa diambil pelajaran ataupun peringatan terhadap penanggung jawab ataupun pengelolaan sampah termasuk pemerintah daerah karena supaya
pemerintah daerah untuk menghentikan pembuangan sampah ataupun pengelolaan sampah secara ilegal.